Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang kitab yang termaterai. Nah, kitab yang termaterai. Masih ingat apa itu kitab itu? Coba secara singkat sebutkan apa itu kitab yang termaterai. Saya minta Avo. Avo coba sebutkan apa itu kitab yang termaterai. Avo nggak available. Avo kayaknya lari deh. Meninggalkan HP-nya nih. Coba saya mau tanya sama Silvi. Apa itu kitab yang termaterai, Silvi? Berisi tentang peristiwa-peristiwa besar, berisikan tentang tindakan penyelaman. Oke, jadi mengenai peristiwa pertentangan yang besar ya, pertikaian besar atau penyelamatan Allah, tindakan Allah dalam menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu isi kitabnya ya. Lalu kenapa hanya Yesus yang bisa membuka kitab tersebut? Karena hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan dan sanggup berperan untuk menuntun umatnya. Kenapa? Kenapa dia layak? Karena dia adalah singa dari suku Yehuda. Kenapa disebut singa? Karena dia tangkas, dia berani, dia kuat, dan dia telah mengalahkan dosa. Lalu, Yesus juga dilambangkan sebagai anak domba yang bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, ini kita tahu punya lambangnya. Apa itu arti dari bermahkota 7 dan bermata 7? Nah, kita review dulu. Saya minta Herlina untuk menjawab itu. Apa artinya dari Yesus dilambangkan sebagai domba yang tersembelih, bertanduk 7 dan bermahkota 7? Nah, ayo. Yesus memiliki dilambangkan sebagai tanduk 7 itu kekuasaan yang sempurna. Kalau bermata 7 itu kesempurnaan pengetahuan. Oke. Jadi kalau domba yang disembelih itu Yesus tersalibkan. Oke. Jadi jelas ya arti dari makna-makna kitab Wahyu ini jelas ya. Sebenarnya mudah itu ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang anggap susah. Sebenarnya mudah saja kalau kalian perhatikan ini. Karena lambang-lambangnya juga tidak terlalu rumit lah. Tidak seperti rumus kimia kan, fisika kan, itu kan lebih susah. Ini kalau kita Wahyu cuma tentang lambang-lambang yang artinya juga gampang. Cuma itu aja. Tidak ada yang susah di kitab Wahyu. Jadi kita akan masuk ke step selanjutnya. Ini saya kasihan sama teman-teman kita yang belum datang ini, si Koni mana ini, Levina. Oke, sebelum kita lanjut, kita buka kitab kita di kitab Wahyu pasal 6. Coba. Wahyu pasal 6, buka. Wahyu pasal 6, kita baca. Kita baca pelan-pelan ya. Saya minta, saya bagi nih. Ada 17 ayat, saya mau bagi untuk kita semua baca. Siap-siap nih. Saya minta Michelle dari ayat pertama sampai ayat ke-4. Oke, misalnya ayat pertama sampai ayat yang keempat, ayat kelima sampai ayat ke-8. Ayat 5 sampai ayat 8 saya minta Charles. Oke. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya minta Cecilia. Ayat ke-9 sampai 11 ya tadi saya bilang. Lalu ayat 12 sampai ayat 14 saya minta Flora ayat 12 sampai ayat ke-14. Lalu 15 sampai 17 saya minta Susan. Boleh ingat urutannya? Bacanya pelan-pelan aja. Oke. Mari kita baca. Mulai dari siapa saya lupa. Michelle ya? Michelle. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Wahyu pasal 6
keenam meterai pertama dibuka. Ayat yang pertama, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Ayat kedua, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ayat ketiga, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat keempat, dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Untuk ayat yang kelima, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat yang keenam, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu, berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ayat ketujuh, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ayat yang ke-8, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ayat yang ke-9, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ayat ke-10, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat ke-11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti Ya. Ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ayat 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat 14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Susan baca ayat 15 sampai 17.
Ayat yang ke-15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat ke-16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tata dan terhadap murka anak domba itu. Ayat ke-17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Oke, terima kasih. Sejauh ini kita pas membaca ini kayak aneh kan ya, banyak simbol-simbol, banyak yang unik, ini kata-kata unik. Ada penunggang kuda, ada orang-orang yang menjerit kepada Tuhan. Tetapi apakah ini nyata? Ya kan pertanyaan kita kan. Ini apa maksud Tuhan menulis ayat-ayat ini? Ingat, di kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini adalah firman Tuhan. Banyak orang yang bilang ini, orang Kristen banyak yang bilang ini. Kitab Wahyu ini gak penting untuk dipelajari karena itu kitab yang segel, kitab yang tertutup. Ini salah ini. Oke? Ini salah. Kenapa? Karena Tuhan ingin kitab ini dibuka dan dibaca. Oke? Dan dimengerti oleh umat Tuhan. Saya ulangin nih, saya selalu ulangin karena penting. Karena banyak mungkin dari kalian, aduh Sir, malas banget belajar ini, nggak ngerti saya. Apa sih maksudnya ini? Apa sih maksudnya itu? Ya kan? Oleh karena itu, kita harus bersabar dan teliti dalam belajar kitab Wahyu. Karena ini mengenai tentang keselamatan. Oke, kita masuk ke pendahuluannya. Sebelum saya slide share, perlu kita ketahui bahwa ini adalah materai. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang 7 materai. Oke, sorry, kitab yang termaterai. Sama, ada materainya. Pada minggu ini kita akan belajar tentang materai juga. Nah, kitab yang termaterai itu adalah berisikan tentang peristiwa-peristiwa tentang pertikaian besar. Pertentangan antara Allah dan setan. Dan manusia terlibat di situ, oke? Mengerti ya? Jelas ya? Di Wahyu pasal 5 diceritakan tentang kitab yang termaterai. Isi kitab itu adalah peristiwa tentang pertikaian, pertentangan besar antara Allah dan setan. Dan manusia terlibat. Makanya banyak manusia yang dibunuh nanti kita akan pelajari. Banyak manusia yang dianiaya. Banyak manusia yang karena imannya menderita. Karena manusia terlibat dalam pertikaian besar itu. Yang kedua, isi kitab itu adalah penyelamatan Allah. Nah, jadi di tengah-tengah pertikaian besar ada penyelamatan Allah. Makanya pas Tuhan buka, itu materai pertama di kitab itu, materai pertama dibuka, apa yang terjadi? Kuda putih. Apa itu kuda putih? Materai kedua dibuka, apa? Kuda merah padam. Wah, apa itu? Warna merah artinya apa? Ketiga, kuda warna hitam. Keempat, kuda pucat, kuning hijau kalau bahasa Indonesianya. Lalu yang kelima apa? Yang kelima ada orang-orang yang telah mati dan menjerit kepada Allah. Itu gambaran. Yang keenam apa? Yang ketujuh sampai akhirnya. Itu intinya tentang pertikaian besar dan bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Nah itu yang harus kalian tahu mengenai pelajaran kita pada hari ini. Oke? Jelas ya? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kau bilang aja, Sir, kurang jelas, tolong jelasin lagi. Tolong dipermudah lagi, nggak apa-apa, ayo. Karena ini materi Wahyu, mungkin agak unik bagi kalian ya. Agak susah juga ini. Ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau nggak bertanya, jelas ya berarti ya? Jelas ya, saya harap ya. Oke, saya akan share screen saya. Oke. Wahyu 6. Ke-6 materai pertama dibuka. Kita akan belajar tentang 7 materai, tetapi kita akan hanya membahas tentang 6 materai yang pertama. Ke-6 materai yang pertama. Oke. Tadi saya sudah jelaskan di awal,
Anak domba membuka satu persatu dari 7 materai yang ada pada apa ini? Kitab dalam Wahyu pasal 5 ayat 1. Dalam pasal 6 hanya 6 materai yang akan dibuka. Pekabaran yang mempunyai aplikasi penerapan spesifik dan umum. Nah, setiap materai ini ada aplikasinya. Materai pertama, kita lihat ini, materai pertama. Tapi sebelumnya, kita lihat ini ada 4 kuda ya. Jadi, kitab Wahyu 6 ini tentang 7 materai. Materai pertama sampai materai keempat, itu tentang 4 penunggang kuda. 4 penunggang kuda. Ada artinya, semuanya ada artinya. Ini simbol. Ke-5 sampai ke-7 itu tanpa penunggang kuda. Ada nanti. Ada bencana alam dan juga ada manusia yang menjerit di situ. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas tentang 4 penunggang kuda, yaitu materai pertama sampai materai keempat. Kita baca ini materai pertama. Materai pertama itu mewakili satu periode, satu kurun waktu. Kurun waktu dari tahun 31 Masehi sampai 100 Masehi. Nah, ini kalau kita lihat kembali ke penglihatan yang sebelumnya mengenai 7 jemaat. Ini adalah periode jemaat Efesus. Ingat, 7 jemaat mewakili histori atau mewakili sisi sejarah bahwa mereka pernah hidup, ada di bumi, dan juga mewakili tahun-tahun nubuatan. Nah, ada 7 jemaat, nah setiap jemaat ini memiliki periodenya masing-masing. Pada tahun 31 sampai 100 Masehi, ini adalah zaman jemaat Efesus yang kita lihat di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Nah, materai pertama ini ada kuda putih. Lihat ini kuda putih, lihat ini ya. Ini yang pertama ini, kuda putih. Yang kedua, kuda merah padam. Yang ketiga, kuda hitam. Yang keempat, ini kuda pucat ini. Kayak zombie kan? Coba perhatikan ini. Supaya kalian mengerti gambarnya. Jadi yang pertama ini yang ada mahkotanya mengendari kuda, pakai baju biru ini. Oke. Apa sih kuda putih itu? Tolong diingat, dicatat ya. Secara singkat aja, kuda putih artinya ini. Kuda putih artinya adalah lambang kemurnian jemaat pada zaman rasul-rasul. Kuda putih ini adalah lambang dari kemurnian iman yang sangat suci di zaman rasul. Wahyu 19 ayat 14, bisa dibuka nanti itu. Undangan diberikan kepada Yohanes atasnya penunggang kuda. Coba kita lihat ini gambar yang lebih jelas lagi. Jadi kuda itu pegang panah, punya mahkota, warna putih kuda yang pertama ini. Lanjut ya. Materai pertama. Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Panah, nah kan kuda besi penunggang itu selain pakai mahkota, dia pakai panah. Apa itu panah artinya? Panah melambangkan semangat dari sidang atau jemaat rasul-rasul untuk penaklukan rohani di seluruh dunia. Apa itu maksudnya penaklukan rohani? Nah, itu adalah penginjilan. Nah, ingat, kita ini adalah tentara Yesus, istilahnya tentara Kristus. Sering kita nyanyikan, saya adalah laskar Kristus. Artinya adalah kita adalah penakluk rohani, yaitu umat Tuhan yang harusnya mengabarkan Injil. Jadi kuda putih ini adalah lambang dari semangat para rasul, semangat jemaat mula-mula, jemaat di tahun 31 sampai 100 Masehi, jemaat yang dimana giat melakukan penginjilan. Lalu apa sih mahkota? Nah, si penunggang kuda ini punya mahkota. Mahkota adalah gambaran simbol yang melukiskan kemenangan atas penaklukannya. Kalian tahu nggak? Di zaman rasul-rasul inilah, di periode tahun 31 sampai 100 Masehi inilah, Injil dikumandangkan di berbagai tempat di seluruh dunia. Bahkan sampai ke Eropa, dari Asia kepada Eropa. Itu dia. Jadi Injil itu dikumandangkan di mana-mana di zaman ini. Makanya mereka dilambangkan mengenakan mahkota. Artinya adalah
mereka sukses dalam penginjilan mereka. Orang-orang banyak mengenal Yesus, orang-orang banyak yang mengikuti juru selamat itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Mungkin bertanya, siapa Sir yang paling giat melakukan penginjilan sampai kemana-mana kalau yang dicatat di Alkitab? Kita bisa buka di Kisah Para Rasul. Ada yang namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus ini, dia meninggal pada tahun sekitar 68 Masehi. Kenapa dia meninggal? Karena dia dibunuh oleh Kaisar Nero. Di mana? Di Roma. Bagaimana cara dibunuhnya? Pakai pedang, dipenggal kepalanya. Alasannya kenapa? Karena dia menginjil. Bayangkan, orang-orang pada zaman Rasul Paulus itu hidup, atau pada periode kuda putih, mereka walaupun dibunuh tetap mau menginjil. Yang penting orang-orang tahu itu Yesus siapa. Yang penting orang-orang menyembah Yesus. Nah, itu dia. Inilah yang disebut yang namanya, kalau orang Arab bilang, jihad. Nah, ini jihad ini. Jihad. Atau menjadi martir, syuhada. Pionir-pionir kekristenan. Kita masuk ke materai kedua. Dibuka materai kedua. Ditampakkan satu peristiwa lagi. Ayat 34. Majulah seekor kuda lain, kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi penunggang ini kerjaannya membunuh. Membunuh, warnanya warna merah padam, punya pedang. Apa gambarannya? Apa maksudnya ini? Ini adalah periode jemaat Smyrna. Ingat, di penglihatan tentang 7 jemaat, atau penglihatan yang pertama, kita melihat bahwa dari 7 jemaat, ada 1 jemaat yang tidak memiliki cacat, yang tidak memiliki kekurangan, yang sempurna imannya. Itu adalah jemaat Smyrna. Kenapa? Kita akan lihat ceritanya. Pada tahun 100 sampai 323, atau periode pembuatan jemaat Smyrna, mereka mengalami yang namanya apa? Kita lihat ini. Kuda merah padam, atau kuda yang kedua, materai yang kedua, melambangkan kemerosotan iman. Kemerosotan iman oleh menyusupnya ajaran-ajaran palsu. Maksudnya banyak pengajaran palsu, banyak orang-orang yang ingin merusak iman. Terus apa lagi? Mungkin kalian mesti tahu ini, apa yang artinya deisme, gnostisisme, atau doketisme. Nah, kalau deisme ini artinya Tuhan itu sudah nggak ada di dunia. Tuhan telah meninggalkan dunia, karena Tuhan sudah tidak mau berhubungan dengan manusia. Terus kalau Gnosticisme ini dari kata ginosko. Ginosko itu artinya pengetahuan, mengetahui. Jadi kalau Gnostisisme adalah kita harus memiliki logika, baru kita percaya. Kita nggak boleh beriman doang tanpa berpikir. Kita hanya percaya apa yang masuk akal. Nah ini, mereka hanya mempercaya apa yang akal manusia bisa teliti, yang masuk akal, yang masuk logika. Kalau doketisme saya kurang tahu ini apa istilahnya kalau zaman sekarang. Tapi mirip-mirip mereka ini. Intinya mereka ini 3 hal ini yang ada di jemaat Smyrna pada tahun 100 sampai 323. Inilah yang ingin menggerogoti iman. Tapi jemaat Smyrna tetap bertahan. Nah, kita baca lagi penjelasannya. Kuda merah padam melambangkan pertumpahan darah. Darah kan warna merah, jelas ya. Sebagai akibat penganiayaan. Jemaat Smyrna atau pada periode jemaat Smyrna, banyak orang Kristen yang dianiaya. Siapa yang menganiaya? Siapa yang menganiaya? Nah jelas, yang menganiaya ini adalah pemerintahan Romawi yang dilambangkan dengan sebilah pedang tajam. Sehingga damai sejahtera pun hilang. Nah di ayat 4 kan dibilang, sehingga damai sejahtera pun hilang. Kita bisa buka ini Wahyu 2 ayat 9 dan 10. Atau di Kisah 20 ayat 29 sampai 30 ini mengisahkan tentang penganiayaan juga. Tapi iman tetap dikobarkan di jemaat Smyrna pada tahun 100 sampai 323.
Ada pertanyaan sampai di sini tentang kuda merah padam, tentang materai yang kedua? Silakan ditanya. Apa saja yang mengenai topik kita ini? Karena kalau tidak bertanya, saya harap sudah jelas. Kalaupun kalian kurang mengerti, bilang saya lebih permudah lagi, lebih sederhanakan lagi. Ayo, Sir, silakan. Sir, Ya, mau bertanya. silakan. Kenapa sih waktu itu kok kita mau ngabarin Injil tapi kok dibunuh, disiksa? Yang menyebabkan itu gimana? Atau Oke. cara kita gimana? Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kenapa nyebarin Injil aja nggak boleh? Ada alasannya. Nah, ini kan puncaknya terjadi pada jemaat Smyrna dan juga Efesus kan. Ini alasannya. Pertama, dunia itu dikuasai oleh satu kuasa atau satu kerajaan, kekaisaran, yaitu kekaisaran Romawi. Nah, biasanya kalau kekaisaran ini memerintah, mereka juga ingin Allah yang disembah oleh kaisar ini, Allah yang disembah oleh kerajaan ini, disembah oleh semua jajahannya. Itu. Dan orang Kristen ini menyatakan Allah yang juga menjadi raja. Ngerti nggak? Kan kita mengaku Yesus sebagai Tuhan kita dan juga raja kita yang memerintah kita. Nah, orang Roma pada saat itu menganggap itu atau penginjilan itu yang mempropagandakan, yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan juga Raja sebagai upaya kudeta. Tahu arti kudeta nggak? Penggulingin kekuasaan. Jadi orang-orang Roma bilang, wah orang Kristen ini kalau mereka makin besar, mereka akan menggulingkan kekuasaan. Mereka akan menguasai kita karena mereka menyembah Yesus. Nah, gitu. Dan juga itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa orang-orang Kristen dibunuh, apalagi yang menginjil dan yang beribadah kepada Yesus, ini alasan kedua. Alasan kedua adalah orang Kristen menyembah Allah yang berbeda. Dan itu akan membuat dewa-dewa orang Roma marah. Ketika dewa-dewa dari orang Roma ini marah, dewa ini akan mencurahkan murkanya melalui apa? Mencurahkan murka melalui musibah kelaparan, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran, penyakit-penyakit. Nah, itu dia. Dan pernah terjadi ketika gempa bumi terjadi di zaman kekaisaran Roma, kaisar ini menuduh orang Kristen lah yang menyebabkan ini. Kenapa? Karena orang Kristen nggak mau menyembah dewa matahari, dewa yang disembah oleh orang Roma. Jadi orang-orang Roma, tentara-tentaranya dikerahkan untuk membasmi orang Kristen. Supaya tidak ada lagi yang menyembah Tuhan yang lain, dan dewa-dewa mereka menjadi senang. Alasannya sebenarnya unik ini, nggak masuk akal ini. Kalau kita lihat dari sudut pandang kekristenan. Begitu, Christopher. Ya, Terima kasih pertanyaannya. Saya harap penjelasan saya bisa dimengerti. Ada lagi yang ingin bertanya mengenai kuda pertama, materai pertama atau materai kedua? Kuda warna putih dan kuda warna merah. Ada? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke kuda ketiga atau penglihatan ketiga. Kita baca Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum, sedinar." Ini maksudnya satu gandum harganya sedinar. Satu gandum harganya sedinar. Mungkin ini nominal atau rupiahnya mereka lah istilahnya. Dan 3 cupak jelai, sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini dia. Ini juga penting ini ya. Ini penting.
Ini adalah peristiwa yang terjadi pada periode jemaat Pergamus. Jemaat ketiga dari 7 jemaat. Kapan periodenya? Periode nubuatannya pada tahun 363 Masehi sampai 538 Masehi. Cukup panjang ya? Cukup panjang. Kita akan lihat apa artinya kuda hitam, pegang timbangan, dan kita akan melihat juga apa artinya perkataan 1 cupak gandum sedinar, 3 cupak jelai. Jelai ini sejenis barley ya, kalau bahasa Inggrisnya. Biji-bijian. 3 cupak jelai sedinar. Kita akan lihat artinya. Oke, kita pelan-pelan. Ini terjadi pada zaman Pergamus, dan kuda hitam ini melambangkan sidang atau jemaat dalam kekalahan. Ini jemaat ini kalah. Tidak seperti jemaat sebelumnya, jemaat Smyrna, kuda warna merah padam itu. Jemaat itu strong, walaupun disiksa mereka tetap strong. Dan tetapi pada materai ketiga, pada zaman Pergamus atau pada zaman kuda hitam, jemaat ini mengalami kekalahan dan kemerosotan iman yang sangat dalam. Oke, kita lihat. Apa peristiwa yang terjadi sehingga mereka kalah? Apa peristiwa yang terjadi sehingga jemaat ini atau kuda hitam ini menjadi lemah iman? Nah, kita lihat ini. Oke. Timbangan melambangkan keadaan rohani dalam sidang sesudah legalisasi kekristenan pada abad keempat. Ketika gereja dan negara disatukan, Konstantin bertobat menjadi Kristen. Sidang atau jemaat lebih tertarik kepada masalah sekuler. Sekuler artinya duniawi ya. Jemaat lebih tertarik dengan hal-hal duniawi ketimbang rohani, sehingga terjadi kelaparan rohani. Nah, kita lihat ini. Coba kita mundur sebentar ya. Lihat kapan berakhirnya jemaat Smyrna. Kapan berakhirnya masa kuda merah padam. Penyiksaan-penyiksaan orang Kristen kapan terjadi? Lihat ini, pada tahun 323 adalah akhir dari masa kuda merah padam, atau di mana orang Kristen dibinasakan, dianiaya. Tahu kenapa berakhir pada tahun 323? Kalian tahu kenapa orang Kristen sudah nggak dibunuh lagi pada tahun 323? Ini kisahnya, kita lihat. Nah, lihat ini. Konstantin atau raja Kekaisaran Roma bertobat menjadi Kristen. Lihat itu. Ketika Konstantin bertobat menjadi Kristen, otomatis orang Kristen sudah nggak dibunuh. Orang Kristen sudah aman. Namun, Konstantin ini orang yang masuk ke Kristenan dengan motif, bukan tulus. Konstantin ini ingin menggabungkan negara dan juga agama, menggabungkan politik dan agama, menggabungkan kekafiran agama yang dahulu, agamanya Konstantin yang dahulu, ingin digabungkan dengan kekristenan. Sehingga banyak orang-orang yang mencampur baurkan agama dan juga hal-hal duniawi. Agama Kristen dicampurkan dengan hal-hal yang sekuler, yang duniawi. Dan terjadilah kemerosotan moral, terjadilah penurunan iman. Ini dia. Jelas ya? Apa arti timbangan? Nah, itu dia artinya. Timbangan, ingat, kuda hitam itu pegang timbangan. Timbangan ini artinya apa? Timbangan ini artinya umat Kristen pada zaman itu didapati sangat ringan kerohaniannya. Sangat ringan kerohaniannya. Sangat ringan. Nah, kita lihat selanjutnya nih. Apa itu arti 1 cupak gandum sedinar? Oke. Mungkin saya perlu tulis ya. Saya nggak tulis di sini. Coba ya, lihat ya. Tolong perhatikan ya. Ayat berapa? Ayat 5 itu. Ayat 4.
6 ayat 6. Wahyu 6 ayat 6. Coba lihat. Secupak gandum. Secupak gandum artinya satu gandum ya. Secupak artinya satu takaran. Satu takaran. Gandum berapa? Sedinar ya. Sama dengan harganya. Sedinar. Atau 1 dinar. 1 dinar. Kalian tahu nggak 1 dinar itu berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa nominal 1 dinar? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu 1 dinar? Coba perhatikan ini. Berapa itu 1 dinar? 1 dinar sama dengan upah 1 hari kerja. Ya. Itu 1 dinar. Selanjutnya. 3 cupak jelai. Sama dengan berapa dibilang? Sama dengan sedinar. Sedinar. Nah, kalian tahu ketika kuda merah padam itu bilang secupak gandum sedinar, kalian bayangkan harga, kita taruh pakai gambaran gini, 1 liter beras harganya 1 hari kerja. Ada yang tahu nggak sini? 1 hari kuli kerja, kuli bangunan bekerja harga berapa gaji? Ada yang tahu nggak di sini? Ada yang tahu? Ada yang punya kenalan dia buruh bangunan, pekerja bangunan, 1 hari gaji berapa? Ada yang tahu di sini? 50 sampai 100. 50 sampai 100 ya. Kita anggap aja 100.000 ya. Kita anggap 100.000. Biasanya segitu. Kalau di Jakarta lebih banyak, lebih mahal lagi kalau di Jakarta. Nah, kalian bayangkan 1 liter beras, kita kan nggak makan gandum, kita makan beras. 1 liter beras harganya 100.000. Kira-kira kalau misalnya negara Indonesia tiba-tiba menerapkan harga ini, apa yang akan terjadi? 1 liter beras cuma buat makan sehari, 100.000. 1 hari kerja cuma buat dapat 1 liter beras. Nah, ini adalah gambaran tentang kelaparan. Kalau negara sedang inflasi, negara lagi mengalami inflasi besar-besaran, kayak ada negara yang namanya Venezuela. Kalau kalian cari di internet, negara Venezuela ini mengalami inflasi yang kacau, di mana 1 telur dan secangkir kopi itu harganya miliaran. Ngeri nggak? Ngeri banget. Bahkan ada orang, saya nonton di YouTube, keluarganya meninggal, tetapi dia nggak sanggup bayar biaya pemakaman, ditaruh di kamar, dibungkus di kamar, saking miskinnya. Nah, inilah gambaran di jemaat apa? Di jemaat ini. Di jemaat Pergamus tahun 323 sampai 538. Gambaran kelaparan rohani. Ingat, di bawah timbangan, kuda yang warna hitam ini buat timbangan, lalu bilang 1 cupak gandum sedinar. Ini melambangkan kelaparan rohani yang sangat berat-berat. Kenapa kelaparan rohani terjadi? Kenapa kelaparan rohani ini terjadi? Ini lihat ini. Karena penggabungan politik dan agama, penggabungan duniawi dan keagamaan Kristen. Timbul di sini ajaran-ajaran palsu di sini, timbul ajaran-ajaran sesat, penyembahan-penyembahan kepada berhala. Masih di sini berhalanya berselimutkan kekristenan terjadi di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, sebelum ini kita lanjut dulu di ayat ke-6. Dibilang jangan merusakkan minyak. Ayat 6, jangan merusakkan minyak dan anggur. Apa nih? Minyak dan anggur melambangkan iman dan kasih yang harus dipelihara walaupun materialisme telah mendominasi gereja. Jadi walaupun materialisme telah merajalela di gereja, walaupun banyak kelaparan rohani terjadi, tetapi ada satu yang terpelihara. Tuhan pelihara di situ. Yaitu apa? Iman dan kasih. Maksudnya adalah
Meskipun banyak orang yang melupakan iman, tetapi Tuhan menyisakan satu kumpulan orang yang tetap setia kepada Tuhan. Jelas itu ya? Walaupun orang-orang Kristen pada umumnya menjadi jahat, menjadi murtad, menggabungkan keagamaan dan keduniawian, menggabungkan keagamaan Kristen dengan kekafiran, tetapi di tengah-tengah mereka ada orang-orang, walaupun cuma sedikit, mereka menjaga iman dan kasih. Nah, itu dia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Atau ada yang perlu diulangi, ada yang kurang jelas? Saya akan perjelas lagi. Oke ya, jelas ya semuanya? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Kita lanjut ke kuda terakhir. Tadi kita sudah bahas yang pakai mahkota ini, kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam. Lihat ini kuda hitam ya, dia pegang timbangan ya. Timbangan artinya apa? Menambangkan kerohanian yang semakin merosot. Dan juga dibilang 3 cupak jelai dan 1 cupak gandum sedinar. Mahal itu ya. Melambangkan kelaparan rohani. Di mana orang-orang udah nggak makan makanan rohani, udah nggak pakai firman yang asli. Ingat, roti hidup adalah firman Tuhan, tetapi orang pada zaman Pergamus pada tahun 323 sampai 538 sudah tidak mengkonsumsi makanan rohani yang tepat. Kita masuk ke kuda yang keempat, matra yang keempat. Kita baca. Wahyu 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka matra yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan ini kuda hijau kuning ini, kalau dipunya bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya ini pucat ya. Pucat, kuda pucat. Cuman terjemahannya beda di Alkitab bahasa Indonesia. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Namanya Maut, kematian. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Waduh, ini kudanya aneh nih. Ini kuda yang paling mengerikan sebenarnya. Di kuda nomor 2, materai kedua, kuda merah padam. Membunuh juga. Tetapi kuda nomor 4 ini, atau materai keempat, ini lebih mengerikan. Kenapa? Kita lihat. Kita lihat ini. Ini adalah periode sezaman dengan jemaat Tiatira. Atau periode nubuatannya 538 sampai 1517. Kuda hijau kuning atau kuda pucat ini melambangkan ketakutan dan kematian akibat penganiayaan. Sesudah penyatuan negara dan gereja menjelang zaman reformasi. Kalian tahu nggak emotikon yang warnanya pucat itu? Warna hijau kuning itu. Tahu kan emotikonnya kan? Nah itu kayak gini lah. Itulah gambaran tentang ketakutan, pucat. Dan kalau kalian tahu, warna mayat, kayak gini warnanya. Pucat. Saya pernah lihat beberapa kali, saya pernah melihat mayat, saudara saya meninggal, dan saya lihat tubuhnya pucat, warna hijau kuning gambarannya. Nah ini menggambarkan bahwa pada zaman ini banyak yang mati, banyak yang ketakutan. Kenapa? Karena penganiayaan. Lihat ini. Yang penunggangnya ini namanya Maut, kerajaan Maut. Dan kerajaan Maut melukiskan kejamnya penganiayaan yang mengakibatkan pertumpahan darah yang tidak mengenal belas kasihan pada waktu kejayaan gereja Roma. Nah, lihat ini. Lihat itu ya. Kerajaan Roma menyatukan gereja dan juga politik.
Jadi mereka memaksa seluruh benua Eropa untuk menyembah dan tunduk pada kekuasaan gereja Roma. Tercatat dalam sejarah. Kita sudah belajar di kitab Daniel kan? Kitab Daniel pasal 7 semester lalu. Tahun lalu. Pernah kita bahas itu. Jadi mereka ini menimbulkan satu teror yang sangat luar biasa. Di mana gereja Roma ini memaksakan kehendaknya, memaksakan bahwa kita harus menyembah satu Tuhan. Kita harus menyembah dalam satu gereja. Nggak boleh gereja yang lain. Kalau kalian menyembah gereja yang lain, kalian menyembah dengan cara yang lain. Menyembah dengan cara yang tidak disetujui oleh gereja Roma tentunya. Kalian harus dibunuh. Jelas itu ya? Oke. Kalian lihat ini, seperempat bumi melambangkan luas wilayah kekuasaan dari gereja Roma. Seperempat bumi. Jadi dari 5 benua itu, Roma ini menguasai seperempat daerah itu. Dan kebetulan saat itu benua yang paling banyak penduduknya adalah benua Eropa. Asia masih sedikit orang, benua Amerika masih cuma suku primitif, suku Indian kan. Belum ada imigran Eropa yang tinggal di benua Amerika. Jadi saat itu Roma menguasai banyak daerah, dan setiap daerah kekuasaannya dipaksakan untuk menyembah Allah yang sama dengan cara yang mereka tentukan. Oke, mereka membunuh, poin keempat, mereka atau gereja Roma membunuh, ini sejarah ya, kita hanya membaca sejarah saja. Mereka membunuh dan menyiksa dengan pedang, kelaparan, sampar, dan binatang buas. Aduh, lihat ini. Jadi pada periode kuda warna hijau kuning atau kuda warna pucat ini melambangkan ketika gereja Roma pada zaman dahulu menindas orang-orang Kristen yang setia. Ingat, yang mereka tindas adalah orang-orang Kristen yang ingin mengikuti Tuhan dengan cara Alkitab. Saya ulangi. Gereja Roma menentang ajaran Alkitab yang asli. Karena kenapa? Karena di kuda yang sebelumnya, kuda warna hitam, di mana terjadi kelaparan rohani, mereka telah mengubah hukum Tuhan, telah mengubah firman Tuhan, menyalahartikan tafsiran firman Tuhan. Dan di periode kuda pucat ini, kuda hijau kuning ini, orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran yang telah dibuat oleh gereja Roma pada saat itu harus dibinasakan. Banyak. Seperti para reformator. Kalian tahu reformator Kristen yang bernama Polikarpus. Ada yang tahu Polikarpus di sini? Ada yang tahu Polikarpus? Yang tahu ya. Polikarpus adalah orang Kristen yang dibunuh karena menolak pindah agama. Lalu ada yang namanya John Huss dan Jerome. Mereka dibunuh. Ada yang namanya John Wycliffe. Mereka dibunuh. Mereka adalah orang-orang Kristen yang setia, yang menolak ajaran gereja Roma. Tetapi mereka akhirnya dibunuh. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan ditanya.
Oke, tidak ada yang bertanya? Jelas ya semuanya? Jelas ya? Kalau jelas saya akan lanjut ini. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Kita sudah melihat penglihatan mengenai keempat materi pertama. Keempat materi pertama diwakili oleh penglihatan tentang 4 kuda. Kuda pertama yang warna putih melambangkan zaman rasul-rasul, di mana warna putih ini melambangkan kemurnian iman dan penginjilan mereka berhasil, karena penunggang kuda ini membawa panah itu artinya penginjilan. Lalu kuda yang kedua warna merah padam, kuda warna merah padam, artinya penganiayaan pada jemaat Smyrna pada tahun 100 sampai tahun 323. Lalu kuda warna hitam, ini melambangkan di mana kelaparan rohani terjadi. Yang kuda terakhir tadi kita sudah bahas tentang penganiayaan gereja negara Roma pada saat itu. Kita akan masuk ke penglihatan selanjutnya. Oke, tolong dicatat. Yang penting-penting tolong have a notes. Karena kalau kalian nggak mencatat, susah juga untuk mengulanginya di rumah. Oke, kita lanjut ya. Materi kelima, saya bacakan ayatnya, tolong diperhatikan, Wahyu 6 ayat 9 sampai 10. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus? Ini yang penguasa yang kudus ini Tuhan ya. Berapa lama lagi ya Tuhan? Tuhan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi ini melambangkan, oke kita baca dulu. Periode ini diwakili oleh jemaat Tiatira pada tahun 1517 sampai 1755. Ini harusnya salah ini. Lihatin ya. 1798 ini harusnya. Ini 1798, salah ketik ini 1517. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada 1517? Ada tahu nggak? Ada yang tahu nggak 1517 ini kenapa dimulainya nih? Kalian tahu apa yang terjadi pada tahun 1517? Ini kan banyak orang Protestan di sini ya. Saya juga Protestan Advent saya. Ini peristiwa sejarah untuk kita semua. Kalian tahu ini? Pada tahun 1517, perhatikan, lahirnya gerakan Protestan. Siapa yang pimpin? Siapa yang memimpin gerakan Protestan ini? Protestan ini artinya adalah orang-orang yang memprotes gereja Katolik Roma itu. Mesti orang yang memprotes, ayolah, kita harus adil dong. Gak boleh semena-mena kepada orang yang tidak mau sepaham. Itulah kurang lebih intinya. Pada tahun 1517 melalui pimpinan Martin Luther, gereja Protestan menyatakan pergerakannya untuk memprotes kebijakan gereja Roma. Nah itu dia. Dan ini peristiwa materai yang ke-5 dimulai tahun 1517 lahirnya Protestan sampai tahun 1798. 1798 ini adalah tahun di mana kekuasaan Roma, kekuasaan Paus yang memimpin negara dan gereja berakhir. Kita baca penjelasannya di sini. Ini sejaman dengan jemaat Tiatira. Sudah ya? Kok nggak ada ininya deh. Jiwa-jiwa yang dibunuh di bawah mezbah. Nah, jadi kan dia sebenarnya tadi dibilang
Dan jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, mereka menjerit. Coba dibaca nih. Jiwa-jiwa yang dibunuh di bawah mezbah melambangkan darah orang-orang yang mati syahid, yang mati martir, yang mati karena jihad kalau pakai bahasa Arab. Mereka dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Jadi ini adalah gambaran di mana ketika orang-orang yang mati karena iman menyerahkan nyawanya sebagai persembahan. Jadi orang-orang yang mati karena iman adalah orang-orang yang memberikan nyawanya sebagai persembahan. Jadi darah-darah ini dikatakan ini hanyalah simbol ya, ini hanyalah simbol. Jadi darah-darah ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi Engkau tidak menghakimi, atau Tuhan ayo lindungi kami. Berapa lama lagi Tuhan tidak membalas kejahatan mereka? Berapa lama lagi? Kita baca selanjutnya. Materai kelima diberikan untuk mendorong semangat orang-orang yang akan menghadapi penganiayaan dan kematian, bahwa mereka akhirnya akan dibenarkan dari segala tuduhan dan menerima upah, yaitu jubah putih. Orang-orang yang mati dibunuh meminta keadilan pada Tuhan, agar nama Tuhan dibebaskan dari segala tuduhan palsu. Jadi orang-orang yang ini, umat-umat Tuhan pada zaman ini berseru kepada Tuhan untuk menolong mereka. Umat-umat Tuhan pada zaman ini, pada materai kelima ini, berseru untuk meminta tolong kepada Tuhan, untuk Tuhan membebaskan mereka daripada tuduhan. Nah, gitu dia. Jadi, secara garis besarnya atau bisa disimpulkan bahwa materai kelima adalah permohonan mereka untuk pertolongan Tuhan. Saya ulangi nih, supaya kalau kalian bingung, tulis saja nih. Materai kelima adalah permohonan umat Tuhan akan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi mereka minta tolong kepada Tuhan, karena mereka sudah lelah disiksa. Makanya kalau kita perhatikan, gerakan Protestan ini akhirnya diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya Protestan boleh berdiri independen dan keluar dari gereja Roma pada tahun 1517. Ini sejarah buat kita. Nah, ayat 10. Berapa lama lagi kah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Nah, ini lihat. Begitu. Ayat 11, kita baca ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Jadi orang-orang yang mati karena iman diberikan jubah putih, artinya mereka diberikan keselamatan. Ini adalah lambang pakaian surgawi. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi Tuhan bilang, sabar, bentar lagi. Tunggu, belum genap ini. Pergerakan umat Tuhan belum sampai di kegenapan. Jadi Tuhan bilang, ketika mereka bilang, Tuhan berapa lama lagi Engkau akan menolong kami? Berapa lama lagi Tuhan akan membebaskan kami? Tuhan bilang, sabar. Sedikit waktu lagi sampai genap jumlah saudara-saudaramu itu. Nah, kita lihat penjelasannya. Sedikit waktu lagi bukan berarti diperlambat kedatangan Tuhan. Tetapi dosa harus diizinkan mendemonstrasikan sifatnya yang buruk dengan sejelasnya, supaya tidak timbul lagi keraguan atas keadilan dan kebenaran Tuhan dalam menjatuhkan hukumannya. Jadi Tuhan itu ingin menghukum para penganiaya ini. Tuhan ini ingin menghukum orang-orang jahat ini. Tetapi Tuhan bilang, tunggu sampai dosa mereka matang. Sampai dosa mereka benar-benar jelas. Kalau dosa mereka udah jelas, Tuhan turunkan hukuman. Kalau Tuhan turunkan hukuman ketika dosa mereka belum jelas, belum nyata betul, masih banyak orang yang ragu nanti. Jadi intinya, saya mau kasih analogi, saya mau kasih gambaran. Ketika dulu saya masih kecil, dihukum sama orang tua saya karena bikin kesalahan. Akhirnya orang tua saya bilang ini, kamu tahu, kelakuan kamu ini sudah dari tadi, sudah dari minggu-minggu lalu. Tapi mama, baru hukum kamu saat ini. Kenapa? Karena dosa kamu sudah sampai di puncaknya. Kamu akan sadar
dengan hukuman ini kalau kamu sudah sadar dosamu sudah sampai di puncak. Nah, jadi Tuhan ini ingin menolong mereka, Tuhan ini ingin menghukum orang-orang jahat ini ketika dosa mereka sudah sampai ke puncaknya. Nah, itu gambarannya. Makanya Tuhan bilang, tunggu sebentar lagi, istirahat sebentar lagi. Itu hanya gambarannya. Oke, selanjutnya. Matra yang ke-6. Ini matra yang terakhir. Oke, sebelum kita masuk ke matra yang terakhir, ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ada yang bingung nggak buat kalian? Nih, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ada yang bingung tentang ayat-ayat ini? Coba ditanya aja. Jelas? Oke. Jadi ketika Tuhan bilang akan menjatuhkan hukuman ketika dosanya sudah mencapai puncak, seperti kita ketahui pada tahun 1798 kekuasaan Roma. Kekuasaan Roma kepausan berakhir pada tahun 1798. Kekuasaan ini dikalahkan oleh yang namanya Kaisar Napoleon Bonaparte dari Prancis. Kaisar Napoleon Bonaparte mengalahkan kepausan. Pada saat itu paus dipenjara di kota Vatikan, menurut sejarah. Di Vatikan jadi penjara dan Prancis menjadi penguasa Eropa pada saat itu. Nah, inilah sebagai wujud hukuman dari Tuhan kepada penganiaya-penganiaya ini. Selanjutnya kita akan masuk ke matra yang terakhir. Di ayat 12 sampai 17. Ini 1798 harusnya. Karena 1798 adalah akhir daripada kekuasaan kepausan. Oke. Kita baca ayat 12 sampai 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka matra yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya dan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit dan bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempat. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Oke. Ini adalah periode dari jemaat Sardes, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, jadi ini 3 jemaat langsung ya. Tadi kan kalau materai kelima ini jemaat Tiatira. Kalau materai ke-6 ini periode jemaat Sardes, Philadelphia, dan Laodikia. Kita perhatikan ini. Gempa bumi yang dahsyat ini terjadi di sebelumnya. Kitab Wahyu ini berisi simbol, lihat ya, berisi juga simbol dan juga hal-hal yang hurufiah, hal-hal yang literal, hal-hal yang seperti yang ditulis. Tadi di materai ke-6 ada gempa bumi. Kita baca nih. Gempa bumi yang dahsyat terjadi di Lisbon pada tanggal 1 Januari 1 bulan 11 tahun 1755 dengan korban 100.000 dan getarannya terasa sampai 4 juta mil persegi. Ini telah terjadi gempa bumi. Sir, maaf saya baru join, kendala sinyal tadi, Sir. Oke. Materai ke-6. Terus
Di kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17 juga dikatakan bahwa ada matahari menjadi hitam. Terjadi di sebelah timur, ini benar-benar terjadi. Ini benar-benar terjadi. Di sebelah timur New York, di bagian selatan New England pada tahun 1780 19 Mei. Jadi kalian tahu ini mataharinya benar-benar hitam. Kalau kalian buka sejarah, ini bukan seperti gerhana matahari, bukan. Tetapi di mana semuanya gelap gulita. Kalian ingat tulah di Mesir? Salah satu tulah di Mesir adalah gelap gulita. Ingat itu ya? Dan pada tahun 1780 terjadi kegelapan yang sangat mencekam. Selanjutnya, bintang-bintang di langit berjatuhan, dan ini terjadi pada tanggal 13 bulan 11 1833 di seluruh benua Amerika Utara dan Meksiko. Ayat itu juga ada di Matius 24 ayat 29. Jadi materai ke-6 ini menubuatkan dan telah terjadi. Ini bukan bintang jatuh, tetapi bintang-bintang seperti komet yang berjatuhan banyak banget. Kalian boleh cek di internet sejarahnya. Tepat seperti yang Alkitab katakan. Inilah yang terjadi pada materai ke-6. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, langit menyusut, kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini semua akan terjadi menjelang pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi itu ya, ketika tanda-tanda ini sudah mulai terjadi, artinya bahwa kedatangan Yesus sudah mulai terjadi, sudah mulai dekat, sudah mau datang itu Yesus. Karena kenapa? Karena tanda-tandanya sudah mulai tergenapi. Lihat ini. Tergeserlah gunung, ayat 12, ayat 12 sampai 21. Tergeserlah gunung dan pulau akan terjadi pada malapetaka ke-7. Jadi kita akan membahas materai ke-7 nanti di pertemuan berikut. Karena agak rumit, jadi kita akan hanya sampai pasal 6, materai ke-6 saja. Dan sekarang kita hidup di antara ayat 13 dan 14. Coba kita baca ayat 13 dan 14. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah, apabila ia digoncangkan angin. Maka menyusutlah langit, bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Lihatin ya, kita itu hidup di antara ayat ke-13 dan ayat 14. Artinya adalah kita telah hidup setelah bintang-bintang berjatuhan, sudah kan? Musibah itu, gempa bumi itu sudah terjadi. Tinggal gunung-gunung beranjak, pulau-pulau bergoyang. Kapan itu? Sebentar lagi. Artinya apa? Artinya murka Tuhan atau kiamat itu sudah mau datang. Dan kita hidup di dekat peristiwa itu. Kesimpulannya, siapakah yang dapat bertahan menghadapi murka Allah dalam peristiwa kedatangan Yesus kedua kali? Mereka yang telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba dan keluar dari kesusahan besar. Mereka lah yang akan menjadi pemenang. Jadi yang sanggup bertahan pada peristiwa kiamat ini, pada peristiwa murka Tuhan dicurahkan, yang gak akan menderita pada peristiwa ini adalah orang-orang yang telah membuat jubahnya putih dengan darah Yesus. Artinya apa? Jubah itu, perhatikan ini ya, jubah itu adalah lambang dari karakter. Jubah itu adalah lambang dari hati. Jubah itu adalah lambang dari pikiran, dari kepribadian. Jadi hanya orang-orang yang jubahnya diputihkan dengan darah. Artinya apa? Yang karakternya disucikan. Hanya orang-orang yang bertobat yang akan selamat di peristiwa yang mengerikan ini. Janji kepada 7 jemaat selalu dimulai dengan barang siapa menang. Jadi setiap orang yang mau menerima janji Tuhan harus menang. Harus menang. Jadi kita tuh harus menang dulu dari setiap dosa-dosa ini. Supaya kita dijanjikan, diberikan janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin bertanya?
Sebelum kita akhiri kelas kita, dipersilakan pertanyaan. Mau bertanya sedikit, Sir. Silakan Agung. Tentang tadi materi tentang ayat yang ada demonstrasi dosa. Ya, silakan. Apa yang dimaksudkan dengan demonstrasi dosa, Sir? Bagaimana itu terwujudnya? Dan yang ingin saya tanyakan adalah kita manusia juga tidak luput dari dosa. Sedangkan hal itu mengedepankan bahwa demonstrasi dosa itu harus terdapat sekali lagi. Sedangkan kita sebagai manusia tidak luput juga dari dosa. Itu maksudnya bagaimana, Sir? Itu di materai ke-5 ya. Kelima ya. Jadi Agung nanya ini apa maksud demonstrasi dosa ini kan? Jadi yang konteks kita adalah Tuhan ini akan memberikan penghukuman atau mengalahkan kekuasaan ini. Yang kita sudah tahu kekuasaan ini berakhir pada tahun 1798 sampai dosanya mencapai puncak. Artinya adalah sudah nggak diragukan lagi dosanya ini. Dia udah sampai memang jelas orang ini berdosa dan harus dihukum, gitu. Dan kita ini memang berdosa terus setiap hari berdosa. Tapi ketika kita masih mendengar bisikan Roh Kudus, ketika kita masih mendengarkan panggilan Tuhan untuk bertobat, berarti dosa itu tidak sampai puncak. Kenapa? Karena ketika kita sampai ke puncak dari dosa, kita udah akan bertobat. Apa artinya? Kalian tahu istilah Yesus ketika Yesus bilang dosa menghujat anak manusia atau dosa menghujat Yesus bisa diampuni, tetapi dosa menghujat atau mendukakan Roh Kudus tidak dapat diampuni. Apa itu artinya? Dosa yang nggak bisa diampuni adalah dosa yang mendukakan Roh Kudus, artinya dia udah nggak mau mendengar panggilan pertobatan dari Roh Kudus. Ketika kita sampai mendemonstrasikan dosa seperti itu, artinya kita sudah sampai di puncak dosa. Kalau kita sudah sampai di puncak dosa, kita udah akan bisa bertobat. Kenapa? Karena kita merasa udah nggak perlu bertobat, udah membenci pertobatan. Lalu yang terjadi pada materai kelima adalah kekuasaan yang jahat ini saat itu di masa lalu memang tidak mau melonggarkan kekuasaannya, udah nggak mau menyerah kepada bisikan Roh Kudus. Akhirnya Tuhan patahkan di tahun 1798. Sejarah mencatat bahwa kekuasaan ini dikalahkan dan tidak berkuasa lagi sampai sekarang. Agung, itu yang saya bisa tanggap dari pertanyaanmu, itu jawaban saya. Gimana Agung? Ya, Sir, paham. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih Agung. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ada yang ingin bertanya? Oke. Jadi pertemuan minggu depan kita akan membahas materai yang ke-7. Materai yang ke-7. Jadi yang tidak hadir pada hari ini saya mau absen kembali ini. Ini materi penting tapi kok nggak hadir nih sini. Halo Levina. Levina sudah datang? Ya, Sir. Levina datang jam berapa? Tadi di sini. Tadi masuknya itu 10:30. Pas pembahasannya lagi sampai di mana? Baru mulai materi pertama. Oke, materi pertama. Levina hadir ya. Tadi soalnya pas saya absen pertama, Levina nggak hadir. Sinyal saya jelek, Sir. Oke, nggak apa-apa. Koni hadir? Koni tidak hadir ya. Jadi Koni absen ya. Real absen. Gaby, Gabriela. Gabriela Aurelia. Hadir ya tadi? Enggak ya?
Tidak hadir ya Gaby ya. Jamie tidak hadir. Ini saya bingung nih orang-orang yang sering absen. Kayak Gaby ini susah nih, karena materinya susah nih, materi Wahyu. Oke. Jadi yang tidak hadir, Gaby tidak hadir, lalu Jamie tidak hadir. Izin dia. Farel, aduh. Farel. Iya, Sir. Hadir, Sir. Mana bro? Nih kamu nih ketinggalan materi nih. Bagaimana cara menyusulnya Farel? Aduh, ini susah materinya nih Farel. Iya, Sir. Nanti saya tanya ke anak-anak, Sir. Belum tentu mereka itu paham. Nah, gimana ini? Kalau mereka pahamnya cuma 30%, kamu ngertinya 10%. Nah, gimana itu? Oh, gini aja, Sir. Nanti kalau waktu saya sudah kerja semua tugas, saya tak pertemuan langsung dengan Sir Nicholas. Oh, gitu kalau ya? sama-sama sempat. Siap, Oke. Sir. Kita bulan September ini udah PTS. Jadi, Farel harus semangat. Siap, Sir. Yang lain juga semangat. Ini banyak yang absen-absen ini, bahaya ini. Oke ya? Oke, Sir. Oke, terima kasih untuk yang lain yang udah memperhatikan. Ini kalian mencatat gak sih? Dari tadi saya ngomong-ngomong capek nih, udah aus saya nih. Nyatet gak nih? Ini awas ini ya. Gak mencatat, nggak pelongo, seakan-akan ngerti, padahal kagak, bahaya ini. Jadi kalau nggak, oh mantap nih pamer-pamer semua catatannya, bagus. Oke, bagus. Jadi tolong dicatat, have a notes to every what lesson that's come out from my mouth, oke? Semua yang keluar dari mulut saya, nggak ada yang sia-sia, apalagi tentang pelajaran. Oke guys, thank you so much for your attention. We are finish our class today. Thank you for your attention. Semoga boleh dimengerti, diperjelas lagi di pikiran kalian. Ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Kalau malu bertanya di sini, silakan chat saya. Kalau ada yang kurang paham sama saya, wajar, karena saya manusia. Saya nggak bisa selalu sependapat dengan kalian, nggak apa-apa. Yoka, boleh minta saya duitnya sedikit? Yoka ditunjuk-tunjukin duitnya, kayak sultan emang Yoka ini. Kalau nggak ada kurang setuju boleh chat, Sir, saya nggak setuju loh, Sir, saya kayaknya gini loh, Sir, apa-apa, saya suka begitu. Supaya kita lebih komunikasi. Oke, terima kasih teman-teman, kita akan berdoa. Bertutup, saya minta kesediaannya Kelvin Malo untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena telah menyertai kami pada pelajaran agama. Tuhan berkati agar semua materi yang kami pelajari hari ini bisa kami terapkan dan kami bisa pahami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian sehat-sehat, jangan begadang, makan sehat, kurangi mecin, jangan kebanyakan nonton dan main game, olahraga sekali-sekali ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati, see you next week. God bless. Jangan ketawa kamu, Silvi.